Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Afwan Maulana dengan NPM 2015061016. Di sini saya akan mengerjakan tugas video percobaan 4, yaitu di sini kita akan membuat sebuah database bernama perpustakaan dan import file SQL yang di-generate sebelumnya, kemudian menambahkan auto increment pada semua kolom yang menjadi primary key, kemudian mengisi tabel pada database perpustakaan tersebut minimal 10 record, menampilkan seluruh buku dan seluruh tabel. Sebelumnya saya di sini ingin membahas singkat sedikit SQL. SQL ini merupakan sebuah bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI atau American National Standard Institute yang digunakan dalam manajemen database relasional. Dengan SQL juga bisa mengakses database, menjalankan query untuk mengambil data dari database, menambahkan data ke database, menghapus data di dalam database, dan mengubah data di dalam database. Tentunya dengan beberapa perintah-perintah dasar dari SQL sendiri. SQL sendiri adalah sekumpulan perintah khusus yang digunakan untuk mengakses data dalam database relasional. Kemudian pengertian singkat dari auto increment yang mana pada pertemuan sebelumnya disuruh untuk mencari sendiri. Ya, di sini saya sudah mencarinya, mencari singkat. Auto increment adalah fungsi yang beroperasi pada tipe data numerik yang digunakan untuk memberikan incremental atau nilai yang berurutan. Auto increment secara otomatis menghasilkan nilai numerik berurutan setiap kali atau secara incremental. Catatan dimasukkan ke dalam tabel dalam database yang didefinisikan sebagai kenaikan atau melakukan urutan angka tertentu secara otomatis. Jadi atribut auto increment ini digunakan untuk tipe data yang numerik. Biasanya tipe data integer. Untuk varchar atau sejenisnya biasanya tidak bisa menggunakan atribut auto increment ini. Di mana jika kita menetapkan sebuah kolom dengan atribut auto increment, maka setiap kali kita menginputkan data, nilai pada kolom ini akan bertambah 1, dan nilai pada kolom tersebut juga akan bertambah jika kita input dengan nilai 0. Ya, kita akan melihat sedikit sebentar sekilas dari CDM untuk database yang saya pakai. Di sini saya memakai CDM transaksi yang nantinya dia akan berubah menjadi PDM transaksi ini yang memiliki 4 tabel, di mana tabelnya itu ada buku, jenis buku, transaksi peminjaman, dan pegawai. Yang nantinya jika di-generate ke database, dia akan menghasilkan sebuah file yang sudah saya generate, yaitu ini file SQL-nya, dan nanti akan saya tambahkan. Di sini sudah saya tambahkan auto increment untuk nantinya kita bisa secara otomatis. Oke, langsung saja kita menuju ke dalam command prompt-nya. Di sini saya mengetikkan mysql.exe. Bentar saja. Nah, pertama kita buat create database perpustakaan. Nah, di sini udah kita gunakan perpustakaan. Sini sudah diganti ke perpustakaan. Di sini saya akan mencoba untuk mengimport dengan perintah yang berbeda dengan di modul, karena tidak bisa jika di modul saya menggunakan perintah ini dengan alamat seperti ini. Oke, ini kita hapus saja berarti. Enter. Nah, ini sudah berhasil kita import dari database tadi. Sekarang kita akan mengecek database tersebut. Show database. Nah, di sini terdapat 4 tabel, yaitu buku, jenis buku, pegawai, dan transaksi peminjaman. Jika kita lihat lebih dalam deskripsi buku,
dia telah ada auto increment-nya, kemudian deskripsi jenis buku, jenis buku, dia juga sudah ada auto increment-nya, kemudian pegawai, pegawai sudah ada auto increment-nya, dan terakhir untuk mengecek transaksi peminjaman. Ya, sudah ada. Kemudian kita akan memasukkan data dari terlebih dahulu jenis buku. Di sini sudah saya ketikkan, tinggal saya kopas saja untuk data. Langsung saja kita kopas semua datanya. Ke sini, ya, sudah berhasil. Untuk menampilkan tabelnya, data yang telah isi, kita akan perintah select bintang from jenis buku. Nah, sini sudah berhasil tertambah. Nah, di sini fungsi dari auto increment di sini kita tidak perlu menuliskan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita hanya menuliskan 0. Nanti di sini akan secara otomatis auto increment akan mengisikannya. Seperti itu. Kemudian kita akan mengisi data yang kedua, yaitu buku. Saya sudah membuatnya, tinggal kita salin saja, masukkan ke isinya. Nah, ya berhasil. Coba kita tampilkan select bintang from buku. Ya, berhasil ya. Ada 10 data. Kemudian kita tambahkan lagi pegawai. Pegawai di sini karena atributannya 1, kita tambahkan inputannya cuma segitu. Kita lihat lagi select bintang from pegawai. Nah, sudah cuma ada nomor induk pegawai saja. Kemudian kita tambahkan data yang terakhir ke dalam tabel, yaitu insert into. Insert into transaksi peminjaman untuk menambahkan data ke tabel transaksi peminjaman. Ya, ini ada sedikit salah karena dalam transaksi tersebut hanya 10, pegawainya di sini saya di 11. Jadi yang 11 tidak bisa keikut, tidak apa-apa. Kita cek select bintang from transaksi peminjaman. Oke, nah ini cuma 10 saja. Namun di sini entah tidak tahu kenapa tanggal peminjaman dan tanggal kembalinya tidak bisa terlihat. Di sini nanti akan saya coba rubah sebentar. Ya, saya setelah merubahnya tadi di php-my-admin-nya, coba kita lihat lagi. Nah, ya, jadi seperti ini yang berhasil saya rubah. Mungkin untuk pertanyaan ke kakak-kakaknya nanti, kenapa tanggal pinjam saya yang saya rubah di komen promnya itu tidak sesuai atau malah 0 gini, untuk pertanyaan ke kakak-kakaknya. Kemudian di sini sudah semua, jadi sudah semua tabel yang ditambahkan, dan di sini saya akan mencoba untuk mengekspor data yang telah saya tambahkan tadi untuk dijadikan file SQL. Perintahnya sudah saya copy. Nah, di sini saya akan rubah nama database-nya perpustakaan,
Kemudian di sini saya namakan Alfan Perpustakaan. Nah, sudah, kita enter. Oh iya, saya lupa harus exit terlebih dahulu untuk ekspornya. Kita harus exit. Oh iya, ini ganti. Ini ganti, kita ganti terlebih dahulu. Perpustakaan, kemudian perpustakaan .sql. Oke, nah bisa untuk mengeceknya kita coba direktori E. Nah ini tambahkan jam 21.48. Ya benar ya. Kita akan lihat. Nah di sini akan seperti ini jadinya berhasil kita tambahkan, tapi dia menjorok ke kanan atau ke samping. Tapi yang penting berhasil. Ini ada data-data yang telah kita masukkan tadi bisa, dan ini bisa, ya bisa terdapat, kemudian ini juga terdapat transaksi peminjamannya sudah dirubah tadi ke PHP-admin juga ya. Nah, jadi ini bukan dari ekspor PHP-admin tapi dari CMD. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari simulasi saya tentang percobaan 4 ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.